Saya merasa bahwa ibu itu besar banget dalam kehidupan saya karena memang saya nggak punya figur seorang ayah. Ayah saya meninggal ketika saya berusia 4 tahun. Jadi ibulah yang harus dengan susah payah, mama saya harus dengan susah payah bekerja di tepi sungai Kapuas, ngangkut tepung terigu beras. Dan malamnya ibunda saya adalah pembantu cuci baju. Itu yang beliau lakukan untuk membesarkan kami 8 anak-anaknya. Sejak kecil, betul-betul figur ibu saya itu menjadi peran dua. Sebagai seorang ayah, ya sebagai seorang ibu juga buat keluarga. Peran ibu saya adalah satu, sumber ekonomi. Yang kedua adalah sumber solusi. Jadi kalau ada masalah, nanya, "Mam, gimana, Ma? Apa yang mesti dilakukan?" Dan itu sumber solusi. Dan itu memberikan pemecahan buat kita ber-8 anak-anaknya. Dan yang ketiga, yang luar biasa itu adalah sumber berkat. Sampai sekarang. Ibu saya juga seorang storyteller yang luar biasa. Itu yang saya ingat setiap malam. Dulu waktu itu kami nggak punya TV. Jadi apa yang bisa dilakukan ya malam ya udah. Saya masih ingat saya tiduran di pahanya ibu saya dan ibu saya mulai cerita. Almost every night saya mendengarkan cerita dari ibu saya. Betul-betul itu gaya ibu yang tradisional banget. But I learned so many things. Saya merasa bahwa saya bisa menjadi storyteller sekarang itu because I imitate my mom. Cara ibu saya bisa bercerita dan kita bisa membayangkan. Wow. Dari perjalanan hidup saya, apa sih pembelajaran penting yang saya dapatkan dari ibu saya? Satu, ibu saya tuh sering kali bilang, ingat ya Tin, orang yang tidak bisa tersenyum, jangan membuka toko. Jadi intinya adalah, jadilah orang yang ramah, menyenangkan, be nice. Yang kedua, bukan berarti kamu ngejahatin orang, orang nggak jahatin kamu. Jadi, belajar untuk tetap memiliki kewaspadaan. Bukan paranoid, supaya tetap terlalu mawas diri gitu loh. Hati-hati supaya jangan ditipu orang dan sebagainya. Yang ketiga, jangan meminjam uang. Ya kalau kamu dapat penghasilannya 100, ya udah. Gunakan dengan kemampuan 100 itu. Memang 500 ya 500, tapi jangan meminjam uang. Dan in our life, saya ingat ibuku tuh tidak pernah meminjam uang. Sehingga kehidupan kita tidak pernah terlilit hutang. Pembelajaran yang nomor 4. Belajar untuk betul-betul sungguh berbahagia ketika saudara kamu itu sukses. Jadi jangan iri ketika saudaramu sukses. Kenapa? Karena ketika saudara sukses, kamu harus ingat bahwa itu artinya dia tidak akan jadi beban buat kamu. Malah nantinya dia bisa support kamu. Dan yang 5, dia bilang begini, jangan merasa iri dengan sukses orang lain. Apalagi berusaha untuk mencegah orang lain untuk sukses. Karena orang itu udah punya jalannya masing-masing. Lebih baik kamu fokuskan pada jalanmu, berusaha untuk menciptakan kesuksesanmu. Terus belajar untuk dengerin orang tua. Orang tua itu bukan cuma orang tua darah daging kita, dia orang yang lebih tua maksudnya. Karena dia lebih berpengalaman. Dia sudah pernah menjalani sesuatu yang kamu belum pernah jalani. Yang kamu nggak harus telan mentah-mentah, kata ibu saya. Tapi paling enggak, belajar untuk melihat inspirasinya. Belajar dari kesalahannya, supaya kamu nggak bikin kesalahan yang sama. Belajar dari suksesnya, supaya kamu bisa meniru sukses yang sama. Terus, apa artinya kamu sukses di luar, dipuja-puja orang, tapi di keluargamu tidak merasakan suksesmu? Kamu harus bisa membuat keluargamu, keluarga dalam arti bukan cuma keluarga kita sama anak-anak, tapi keluarga besar bisa merasa bahagia. Dan salah satu pelajaran yang lain adalah, kita itu boleh miskin, tapi nggak boleh bodoh. Karena dengan kepintaran kita, kita bisa mengentaskan kemiskinan. Very interesting. I learned from my mom. My mom tidak punya pendidikan yang tinggi, but so many wisdom. Jangan pernah melupakan orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita. Ibulah yang membuat kita bisa seperti sekarang. Tidak ada seorang besar pun yang bisa lahir tanpa seorang ibu. Meskipun ada anak yang pernah nanya sama ibunya sih, Mama, aku itu lahir di download dari mana? Keren pertanyaannya. Aplikasi kali. Kemudian ibulah seorang first education. We get it from our mom. Jadi beliaulah yang memberikan pendidikan pertama kepada diri kita. Ibu juga yang banyak melakukan pengorbanan sehingga kita bisa menjadi seperti sekarang. Kisah tentang ibu yang banyak berbohong saat makan. Ketika makanan kurang, ibu akan bilang sama anaknya, "Nak, kamu cepat makan dong, ibu nggak lapar." Waktu makan, dia selalu menyisihkan makanan-makanan terbaik buat anaknya. Ibu lagi nggak suka daging nih, kalian makanlah nak. Saat tengah malam, ketika menjaga anaknya, apalagi anaknya lagi sakit, dia akan berkata, "Istirahatlah nak, ibu masih belum ngantuk kok." Saat ketika anaknya udah tamat sekolah, bekerja, ngirimin uang buat ibunya bilang, "Udah nak, uang itu kamu simpan aja untuk keperluanmu, ibu nggak punya banyak kebutuhan kok." Saat ketika anaknya sukses, jemput ibunya untuk tinggal bersama, "Aduh, rumah tua kita udah nyaman kok, ibu nggak akan terbiasa tinggal di rumah kamu." Saat menjelang tua, sudah sakit keras, anaknya menangisi, tapi sang ibu itu masih dengan luar biasa, "Udah jangan menangis, ibu nggak apa-apa kok, nanti juga sembuh." Dan itu adalah kebohongan terakhir yang dibuat oleh sang ibu sampai ajal menjemputnya. Begitu banyak kebohongan yang ibu berikan kepada kita, namun karena ia berbohong, ia ingin supaya anaknya lebih sukses, lebih bahagia, serta dia tidak mau menjadi beban buat anak-anaknya. Buat kita sebagai seorang anak, apa yang bisa kita lakukan?
ingat untuk menghargai ibu kita. Kemudian B, berikan waktumu sesibuk-sibuknya. Kamu usahakan luangkan waktu just say atau bahkan untuk dengerin cerita tetangga kemarin itu anjingnya melahirkan, itu kucingnya mulai beranak lagi loh dan sebagainya. Just listen, give your time untuk ibumu. Yang U, usahakan untuk membalas kebaikannya dengan memperhatikan hal-hal yang kecil. Belajar untuk care. Ketika ibu bilang, kenapa ya sepatunya mulai agak ini dingin banget ya, berarti ada kebutuhan yang tidak dikatakan. Ibu kan nggak akan ngomong, tolong beliin sepatu dong, beliin sandal dong. Tapi dari kata-kata itu belajarlah untuk lebih care, untuk lebih peduli. Itulah ibu. Ingat untuk menghargai, berikan waktumu, usahakan untuk memberikan perhatian even hal yang kecil.